RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Mic-nya belum bunyi. Mic-nya belum bunyi. Nggak kedengeran. Gimana? Omnya kerja maksudnya? Omnya. Itu tanahnya siapa? Maksudnya pemiliknya siapa? Kan gue nggak kenal. Terus? Pokoknya legowo aja. Jalannya apinya jadi dingin. Nabi Musa dia mana tahu tuh tongkatnya dikerak jadi lautnya kebelah ya. Nah, coba lo bayangin kayak Nabi Ibrahim aja, kayak Nabi Musa. Jadi lo ngomongnya dalam hati, pasti Allah nolong gue, pasti Allah kasih jalan. Jadi lo jangan ngapain ke polhukam. Emangnya pakai duit? Pakai duit bos. Iya. Atau lo nggak ke mana? Ke KSP. KSP kan sekarang. Iya. Dulu emang ada KSP? Nggak ada. Udah lo jangan nyebut-nyebutin itu. Jadi yang di dalam hati kita nih kalau kita mau usaha, pengen sukses, kaya raya, tajir melintir, pasti Allah kasih gua tajir melintir. Pasti. Jadi Allahnya tuh dieluluin. Kita kan enggak. Lo ada jalur KSP gak yang lewat presiden? Buat apa? Kata Allah, ngapain lewat dia di orang? Nah, jadi lewat siapa dong Allah? Lewat aku. Caranya aminin dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti Allah kasih jalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti Allah kasih jalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti Allah kasih jalan. Ini berlaku semua. Apakah ibu mediator? Apakah ibu mau jual apartemen? Apa ibu mau jual aset? Apa ibu mau jual rumah? Harus Allahnya diprioritasin. Pasti Allah kasih pembeli. Pasti Allah datangin pembeli. Jadi Allahnya disebut-sebut. Pasti Allah datengin pembeli. Pasti Allah datengin pembeli. Saya nggak setuju lo mesti KSP. Kan sekarang lagi berkuasa. Besok ganti presiden juga ganti lagi. Emang dulu ada yang namanya kementerian ini? Nggak ada. Dulu adanya apa? Departemen. Kok diganti jadi kementerian? Biar ganti kop surat. Lumayan cetakan baru lagi. Duitnya ada lagi. Gelo. Udah lo jangan begitu lagi bos. Jadi lo rubah keyakinan dulu. Bapak dan ibu harus nyebut Allah. Pasti Allah datangin pembeli. Pasti Allah temukan pembeli. Kayak Nabi Musa. Dia nggak tahu tuh kalau laut bisa kebelah. Nggak tahu dia. Pokoknya dia berusaha aja. Lari aja. Sehingga kata Allah, Malaikat Jibril tolong itu diketok palunya, bisikin biar nanti laut kebelah. Diketok tuh belah Nabi Musa. Nah lu jangan berusaha nyari-nyari. Kan kita udah tua pak. Umur kita udah di atas 30 tahun. Udah gak waktunya lagi ikhtiar syariat, gak setuju gue. Kalau ikhtiar syariat tuh buat anak SD, SMP, SMA, kuliah, ngelamar bener. Kita udah tua pak, ngelamar udah. Wawancara udah. Pernah jadi karyawan udah. Tapi nasibnya begini-gini aja tuh. Kenapa? Karena kita gak yakin adanya Allah. Memang tahu ada Allah. Tapi apa-apa mesti ikhtiar. Ikhtiar tuh nomor 9 pak. Nomor 1 apa? Keyakinan. Setuju gak nih omongan saya nih? Setuju pak ya, setuju. Kok tumben setuju? Kenapa? Ayo. Bener pak. Hah? Karena bener memang. Coba pinjem mic-nya, bener di mana? Ya sesuatu ikhtiar bagaimanapun juga kalau kita nggak yakin juga pasti akan nggak ada hasilnya gitu. Iya, padahal udah ada contoh loh.
Zaman dulu orang perang pakai bambu runcing. Lawannya senjata, bom meriam, kapal, pembom. Pakai bambu runcing tuh. Nah sekarang zaman udah modern, udah zaman milenial. Nggak level dah pakai bambu runcing. Tapi pakai apa sekarang? Centong. Tepuk tangan dong untuk centong. Siap, siap, Haji. Siap. Iya kan saya dibully tuh ada tuh di medsos tuh. Sekarang centong, bukan celana dalam. Iya. Makanya besok saya mau bel tamu saya yang di Bekasi, yang anaknya mati, hidup pakai centong. Jadi hamil 6 bulan prematur, lahir bayinya mati. Dicentongin tuh. Kan mati baru 6 bulan kan, jadi mayatnya kecil ditaruh di bak yang buat mandiin bayi. Nah diketok tuh pakai centong, tok 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 tok, bangun 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 bangun, tamunya udah banyak. Tuh. Iya sekarang udah nggak zamannya bambu runcing bos, terlalu gede. Udah zamannya centong kecil. Centong apa, Haji? Iya orang bilang sirik, berarti polisi sirik dong bawa pistol. Pak polisi kan kemana-mana takut kalau nggak bawa pistol, ya kan? Iya. Buat penjagaan. Lah bapak juga bawa centong. Buat nepok apa? Ya minimal buat nepok alat kelamin lah. Pok pok pok, oek, pok pok pok. Kalah umar. Iya maksudnya tadi saya barusan dikasih tahu sama istri saya. Papa nggak lihat tuh medsosnya papa centong. Kenapa? Centong bisa manjangin alat kelamin. Ya kan ini sekarang zaman modern, penyakit diabetes kan. Alat kelamin kan pada nyusut. Soalnya ke dokter kalau punya duit, kalau pakai centong kan bisa manjangin. Emang bisa apa? Bisa. Emang ada yang mau datang? Ada pak cowok pengen datang ke sini katanya mau ketemu papa. Ya udah ntar gue tabok kontolnya pasti panjang. Pak. Gitu kata istri saya. Tapi nggak masalah. Jadi bos gini bos. Bisa gak di otak lo tuh jangan ada apa ya namanya ya, berusaha untuk gimana caranya nih biar gol, gimana caranya nih biar laku, gimana caranya jadi duit. Nggak boleh, lo masih ada mikir bos. Coba dong kayak Nabi Ibrahim, coba dong kayak Nabi Musa. Dia nggak mikir loh bos, mikir dari mana, namanya dikejar sama siapa yang ngejar? Fir'aun, lari-lari dia, boro-boro mikir, lari aja. Tapi karena dia Nabi, yakinnya sama Allah tingkat tinggi. Pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti Allah jalan keluar. Nah kita sebagai manusia di akhir zaman ini pakai Allah dong. Ini enggak. Bos, lo ada gak orang KSP bos? Ampret lu. Sekarang kan KSP. Emang zaman Pak Harto ada KSP? Enggak ada. Adanya apa tuh? Hah? LB Murdani itu menteri apa tuh LB Murdani? Pangkop Kamtip. Yang ada Pangkop Kamtip aja. Sekarang baru-baru Pangkop Kamtip. Pokoknya intinya gini bos. Otak lo dikuret dulu. Otak lo dikuret dulu. Jangan berpikir gimana caranya nih gue bisa ngegolin ini. Gimana caranya. Itu urusan Allah bos. Bukan urusan kita. Kita berusaha aja. Keyakinan. Pasti Allah kasih pembelinya. Pasti Allah temukan pembelinya. Nah sambil ngucap begitu. Pakai celana dalam dibalik. Pakai baju dibalik. Gitu. Nanti ada aja pembelinya yang tadi nggak minat jadi minat. Jadi hari ini kita proklamirkan. Baju terbalik, celana dalam kebalik, BH terbalik. Jadi identitas kita RDAY. Ya dong. Karena banyak yang pada terkabul bos. Ini barusan gue dapat laporan 3. Dia nggak kena hipnotis, saudara kembarnya kena hipnotis. Padahal jalan bareng. Nggak taunya saudara kembarnya nggak mau pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, dia pakai. Malah saudara kendarnya kena hipnotis. Wow, gue bilang nih dahsyat bener. Terus saya bilang, ya udah deh, ntar gue proklamirin deh bahwa celana dalam dibalik, BH dibalik itu identitas RDAY.
Kalau lo proklamirin, lo mau mereksanya gimana? Ya gue buka roknya. Oh iya, masuk. Jadi ntar kalau masuk buka. Kalau umur. Ada lagi bos? Gitu Pak Haji. Jadi dan juga saya beberapa tahun ini saya nggak ngerti ya. Kurang kencang ngomongnya. Gini Pak Haji, saya beberapa tahun ini ada beberapa pekerjaan lah yang secara pribadi saya jalankan. Saya nggak ngerti kenapa, padahal sudah di ujung-ujung Pak Haji, tiba-tiba Bos, berantakan. lu tuh nggak bakal sukses bos sampai mati kalau gue lihat. Kenapa? Karena lo hobinya jadi Tuhan kecil. Tuhan kecil mulu. Orang duit belum di tangan lo udah bilang sama istri lo, mah doain gue ya mah. Ini kalau gol nih mah, kata Allah, lo ngapain minta doain sama bini lo? Langsung aja berdoa sama gue. Disitulah Allah sakit hati. Lo ngapain lewat mediator? Ngomonglah ke, gue nggak pernah pak, sampai hari ini gue nggak pernah minta doa sama istri gue. Yang ada istri gue ngomong sendiri. Ya pak, nanti aku doain ya pak, biar papa nanti yang nanya kejawab semua. Ngapain gue minta sama bini gue? Bini gue tuh nggak perlu itu bos, dia perlunya apa? Duit. Kasih dia 10 juta, seneng banget dia. Iya. Jadi kita jangan suka, apalah, duit, istri itu yang penting duit. Berapa? 10 juta segepok aja dia udah bangga bener. Dicium-cium kita. Iya bener, gue nggak bohong. Kan gue dipraktekin sama bini gue. Jadi lu jangan minta bilang, lo kalau manggil bini lo apa? Mama, doain ya ma. Ini kalau nanti gol nih ma, nanti kalau nih gol nih, nanti mama tak bawa ke toko emas di Cikini ma. Jangan. Mendingan langsung lo tenteng aja di Cikini. Begitu suruh milih dulu. Cincin atau apa atau gelang. Nah kata istri lo, yang ini pak cocok. Iya 2 tahun lagi mah. Nah. Kalau galau disabit lo. Pokoknya intinya gini. Jangan jadi Tuhan kecil. Lo tuh Tuhan kecil bos. Udah jadi Tuhan kecil. Gak minta ampun lagi sama Allah. Harusnya minta ampun dong. Ampuni saya Allah. Tadi saya jadi Tuhan kecil. Ampuni saya Allah. Ampuni. Jadi lo berkelanjutan yang besok juga gagal lagi. Yang besok gagal lagi. Yang besok gagal lagi. Kenapa? Karena yang kemarin udah nyakitin Allah. Gak ada minta ampun. Karena ada tamu gue. Perkawinan pertama gagal. Kawin lagi yang kedua. Gagal lagi. Kawin lagi yang ketiga. Gue bilang mbak lu mau kawin yang ke 100 juga gagal. Gak usah. Minta ampun dulu sama Allah. Bahasanya gitu. Sekarang lu hidupnya kayak kucing beranak lu. Gue bilang gitu. Nah coba lu juga begitu. Minta ampun dulu sama Allah. Apa tuh cara minta ampunnya? Pada saat kita dipertemukan sama Allah. Kasarnya. Jangan diseselin dulu. Ngapain orang kayak gini? Itu kan bukan pilihan gue buat yang para wanita. Kalau bos, bener gak nih orang bisa nolong gue? Bener gak ya nih orang bisa ngejembatanin gue? Itu gak boleh bos. Kan ada ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Kalau gak ada prasangka baiknya bos, Tuhan kecil jalan terus. Nah coba Tuhan kecilnya di stop. Oke? Ada lagi? Cukup, terima kasih Pak. Oke, bos. Nama. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Eko Kasto. Nih gue jawab bapak inget-inget sama ibu ya. Kalau blow on, kebangetan bener. Bos, nih lu tuh hajatnya recehan. Lu hajatnya kalau itu laku kejual, duitnya berapa bos? 80 triliun. Tuh, ini aja kejawab. Kenapa? Karena pada yang ngurusin pada blow on. Kenapa? Pada jadi tuan kecil. Emang gak boleh Pak Haji? Waduh. Allah maha cemburu bos. Allah tuh maha cemburu. Nah bisa gak yang boleh cemburu? Hanya Allah. Ini kan enggak. Para wanita hobinya cemburu. Jangan dong. Jangan cemburu. Nah yang boleh cemburu hanya Allah. Apa tuh kalau kita cemburu? Para wanita, kalau HP suaminya bunyi atau HP-nya
pacar kita atau HP-nya orang terdekat kita suka diintip. Oh iya. Apa namanya? Kepo. Kepo. Orang suaminya lagi buang air kecil, lagi pipis, dia lagi makan berdua, HP-nya bunyi suka diginiin sama istrinya. Ya elah, nggak boleh Bu. Mendingan kalau HP-nya bunyi langsung siram air panas saja. Ya bos, pertanyaan apa? Nama? Nama saya Eko Kastowo dari Tanjung Priuk. Pekerjaan saya saat ini pelaut. 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 Lo cocoknya mah bajak laut. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya itu. Punya senjata di bawah perut. Dapat menegang, dapat mengerut. Sekali tembak perut bergendut. Jangan humor. Biar gak ngantuk. Iya bos. Ya saya kan seorang pelaut dan masa pelaut itu. Udah pernah berlaut belum? Ya saat ini saya. Udah pernah berlaut belum? Berlayar belum? Udah hampir 10 tahun lebih. Kalau nggak digigit ikan hiu? Hiunya takut sama saya, bos, gak doyan kadang. Hah? Hiunya takut sendiri sama saya. Jadi saya pengen sebelum saya pensiun jadi Lo pelaut. emang nggak tahu ciri-cirinya pelaut? Tahu. Ciri-ciri pelaut alat kelaminnya pasti gompal. Lo gompal gak? Mungkin. Mungkin. Tepuk tangan dong. Gompal. Punya dia gompal. Kena ombak masalahnya, Pak. Hah? Gompal kena ombak kanan gini. Dia kena ombak ya? Iya, jadi Ombak betina ya? Aduh, gak jauh-jauh selakangan lagi. Iya bos. Pertanyaan apa? Saya kepengin punya penghasilan 15 miliar per bulan. Gak mungkin bos, dari wajah lo aja gak pantes lah. Mantesin muka dulu. Mantesin bos. Makanya saya kesini pengen dapat pencerahan dari Pak Haji. Ya makanya lo bikin takjub. Ini berlaku ya Pak. Saya mau punya penghasilan sebulan 15 miliar. Gue setuju. Tapi lo bisa gak bikin Allah takjub? Bikin Allah takjub dulu. Apa tuh? Paksain di kantong lo, jangan selalu ada duit. Ada duit, sedekah ke anak yatim. Ada duit, sedekah ke anak yatim. Lo gak boleh megang duit. Baru. Nanti makannya gimana, Pak? Hah? Kalau makan nggak ada duit. Lo gak gimana? usah makan, ditabok juga kenyang. Pak! Makan. Itu mah urusan Allah, bos. Siap. Bener gue gak bohong. Siap. Lu mah apa-apa selalu duit. Mikir buat nanti makan, duit buat nanti bayar listrik, duit buat nanti bayar cicilan motor, duit. Jangan bos, ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah. Begitu. Ya, saya juga alhamdulillah. Lo kurang sedekah bos. Sedang berusaha seperti itu, Pak Haji. Saya alhamdulillah selama ini menjalankan seperti itu. Lo Di sana- berusaha tapi nggak dipraktekin bos. Bisa gak dipraktekin? Bisa. Ya udah, lu mah hobinya mau ngusap kepala ibu yatim, nggak boleh, itu bonus. Pada saat lu nyedekain ke anak yatim, pasti ibu yatim lari ke lu. Om, aku dong om, gitu. Anak aku kan disantunin. Kalau kamu maunya apa? Dikawinin, udah. Aduh. Bahasanya gitu. Ada lagi? Ya, saya kan istilahnya punya hajat lah, istilahnya bisa pengen naik haji dengan orang tua, keluarga. Nggak mungkin bos, lo mesti royal sedekah bos. Kalau gue lihat lo sedekahnya nggak royal bos. Ada lagi? Royal aja royal. Punya duit berapa lo sekarang? 5.000 sedekah. Lo tuh kalau duitnya sedikit, duit tinggal 5.000, misalkan di kantong nih tinggal 5.000, lo berani sedekah. Misalkan ada anak yatim nangis, kenapa sayang? Belum makan. Emang mamanya kemana? Tuh mamanya nu lagi nyapu. Papa kamu udah meninggal. Lo lihat kantong ada 5.000, lo kasih. Jangan bos, lo punya duit berapa misalkan 1 miliar. Anak yatim nangis, lo kasih semuanya ke anak yatim, berani gak? Insya Allah berani. Wah, berani lo. Kalau gue berani bos. Iya, hari ini gue dapat ada orang, ada Pak Haji.
Alhamdulillah hajat aku terkabul. Ya. Berani gak lu sedekain tuh? Yang ada di mobil lo pindah ke mobil gue. Hah? Kok Pak Haji tahu? Udah gua keker. Coba duit kan? Berapa Pak Haji? Semuanya? Semuanya? Iya. Berapa Pak Haji? Gue maunya 1M. Itu ada tuh 1M. Pindah ke mobil gue. Dia nekat lo pindahin lo bos barusan. Paling enak tuh kalau punya ilmu neropong bos. Gue nggak bohong nih bos. Gue panggil supir gue nih bos. Hah? ATM-nya kalau nggak dikasih PIN gimana lo? Ada lagi? Lo tuh kurang royal bos. Siap. Bisa gak lo royal sedekah? Bisa. Ya udah. Ada lagi? Ini aja, saya kan nanti tanggal 5 Agustus insya Allah hari pernikahan kami. Ya, Lo mau kawin? Bukan, ulang tahun pernikahan saya dengan istri saya. Ulang tahun? Dan alhamdulillah udah dikaruniai 2 orang putri. Saya memohon. Den, bawa ke sini tuh yang tadi orang ngasih duit 1M Den. Biar nih si masnya masuk UGD ya. Ulang tahun pernikahan lo. Iya yang ke-16 saya mau pada kesempatan ini minta doa dari Pak Haji ya, mudah-mudahan biar diberi kelancaran. Bos, kalau lo punya duit semuanya sedekain ke Allah. Wasilahnya cari anak yatim kurung. Lo cari anak yatim umroh. Lo cari anak yatim yang hobi tahajud. Siap. Coba lo sedekain semuanya lo punya. Siap. Nanti lo dikasih jalannya sama Allah bos. Lo tuh cuman kurang sedekah, kurang berbagi. Siap. Kurang berbagi. Kalau sholat lo udah oke lah. Siap. Sedekahnya kurang. Siap Pak Haji. Soalnya kalau lo sedekah minimal muka lo pantes. Ini punya kalau kurang pantes. Dibordir dulu apa? Kalah Umar. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Sip, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama Nama. saya Bambang dari Hah? Jakarta. Bambang dari Jakarta. Bambang, pertanyaan apa Bang? Gini Pak Haji, perusahaan saya kondisi saat ini mati suri ya. Punya Perusahaannya bidangnya apa? bidang satu ekspedisi sama ada 5 KBLI. Ekspedisi sama distributor konveyor. Alat berat itu. Nah, Udah mati semua apa masih bergerak jalan? masih jalan satu ekspedisi. Ya udah yang jalan lo hidupin dulu, caranya jalani. Syukuri nikmatin. Jadi yang jalan lo rendam cah dalam lo, dicawik-cawik di depan kantor. Yang nyawik-nyawik lo boleh, karyawan lo boleh, siapa aja boleh. Begitu. Biar manggil order, buat manggil Gini, Pak PO. Haji, persoalannya kami punya utang apa 2M sama investor. Itu kita kan tiap bulan harus ngasih fee investor itu. Bos, itu namanya mikir gak? Mikir, jangan dong. Gue tadi nggak mikir. Tadi kan di telepon nih sama ibu ngobrol. Pak Haji nanti privat jam 9. Iya. Tadi kan tamu gue bilang, Iya. Ji, mumpung sebelum di kandang kita ketemu dulu bisa gak di IPB Ji? Ya boleh. Gue cegat lo di IPB ya Ji. Ya udah kita ngobrol di IPB. Mau aja tuh. Herannya kok kata Allah. Mau aja. Harusnya nggak mau lah. Ngapain? Ini kan banyak nih. Berapa orang nih? Ada 50 orang nih. Lebih ya. 100 ada? Ada lebih lah, 100 dikit ya. Bos, harusnya gue mikirin lu bos. Tapi kok gue mau bos di IPB. Ngobrol, mapping nih gue ajarin caranya. Ya udah, lo kalau berani sedekah ekstrim. Sedekah apa? Seisi mobil lo, duit yang ada di mobil lo sedekain. Pindahin. Kok lo tahu Ji kalau gue bawa duit? Tahu lah. Udah gue keker. Tuh dipindahin tuh bos. Coba jajarin nih. 1M bos. Ya. Masa lo nggak bisa? Jadi lo coba di otak lo jangan mikir gue punya utang. Gue nggak datang kemari seneng aja. Seneng aja. Jalanin. Emang anak besok ada acara apa Ji? Mau berenang di Pondok Indah Mall. Tiket masuknya 250.000. Gue perlu duit bos. Tuh duit lo pindahin ke tempat gue. Pasti terkabul. Pastilah nggak mungkin nggak. Berapa emang Ji duitnya? 1M. Betul? Betul. Oh iya pindahin. 1M tuh bos. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi 400. Maunya gue. Lu jangan mikir. Karena masih mikir. Lu mikir bos. Gimana nih bayarnya ke vendor? Gimana?
Itu urusannya Allah, bos. Tenang aja. Jadi lo tugasnya ngutang dan ngutang. Yang bayar Allah. Emang negeri ini kerjanya apa? Ngutang. Yang bayar Allah. Udah lo ngutang aja, bos, karena lo rajanya utang. Harus yakin. Hah? Bukan begitu Pak Haji. Bukan begitu, ya udah gue dengerin. Enggak kan, kami punya karyawan ya. Deketin mic-nya. Ya, Deketin mic-nya. ya. Kami kan punya karyawan. Nah, ini kan beban juga kan tiap bulan kita harus membayar. Itu yang bikin hajatnya lemot. Kalau Gitu. kita punya karyawan, jangan kita ada beban. Itu tugasnya Allah, bukan tugas lu. Itu yang bikin lo nggak terpuruk. Gue karyawannya berapa? Coba hitung. 170. Lu belum lihat sawah yang ngaretin. Apa gue beban? Boro-boro. Lu sih bilang beban. Saya ada beban Pak Haji untuk bayar karyawan. Tugas Allahnya kemana? Itu kan tugas Allah. Jadi lu tinggal instruksi, Allah yang jalanin. Tuh coba hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ini cuma semenit. Kali ngomongnya nggak lama kali. Nunjuknya semenit, ngomongnya paling sejam, nggak sampai. Tapi punya ilmu teropong, bos. Yang diajak ngomong ada duitnya gak? Yang nggak ada dibuang ke laut dulu, bos. Nggak lah humor. Jadi bapak bertiga sampai kiamat gak bakal terkabul hajat lo. Kenapa? Karena lo jadi Tuhan kecil. Mana bukti gue jadi Tuhan kecil? Karena lo udah ngomong. Karena saya ada tanggung jawab karyawan. Saya ada beban untuk bayar gaji karyawan. Tuh, nggak boleh bos. Itu tugas Allah. Tenang aja. Emang Nabi Musa ada beban dikejar-kejar sama itu. Siapa tuh? Gue lupa tuh temen gue namanya. Firaun. Ada lagi bos? Mungkin istri saya. Mana istri lo? Udah, nggak ada. Ya udah. Ya. Sudah selesai itu Pak. Ya, jangan jadi Makasih, tuan ya. kecil. Lu tuh jadi tuan kecil, nih jadi tuan kecil, cuman beda tipis. Dia mungkin nanti kalau cair, kalau lu nggak merasa beban untuk bayar karyawan. Padahal itu tugas Allah, bos, bukan tugas lu. Emang ada ayatnya gini, Bu. Pak, ingetin. Kuciptakan jin dan manusia untuk bayar gaji karyawan. Ada gak ayat gitu? Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Emang bayar gaji karyawan ibadah? Bisa iya, bisa enggak. Kalau kitanya legowo ya ibadah. Kalau kitanya beban, mikir namanya bos. Bisa? Bisa. Ya, sebelahnya, Bapak. Ini berapa bos duitnya bos? Ya harusnya gue mau kasih ke lu tuh bos. Buat jalani usaha lo. Tapi lo nya blow on. Ya udah biar di sini aja deh. Tadi malam berapa duit itu yang gue tumpuk di kardus? 10. Ini 1 udah 11. Masa gue bisa lu enggak? Harus bisa ya. Bos. Nama saya Hairul Anwar dari Lampung Pak. 2018 saya pensiun. 2019 saya nyalon. Kalahnya itu meninggalkan utang. Tentunya Bos, masukin di tas lagi banyak, bos. 500 juta. Udah masukin di tas lagi. Menggadaikan Masukin di tas gajinya Pak. Gimana? Menggadaikan gajinya, utang 500 juta itu. Nggadein Gaji. SK. SK. Terus Nah, terus SK-nya Bapak digadein. ya, Kemana? ya di bank. Bank apa? Bank BSI. Ya udah dilanjutin aja digadein terus, nggak apa-apa. Emang kenapa? Nah terus gini Pak, semenjak 2018 pensiun itu saya ini jadi ketua masjid Pak, ditunjuk sama masyarakat. Jadi ketua takmir masjid, ketua DKM. Alhamdulillah. Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, Tapi ketua dewannya kelilit utang. ya. Jadi nggak makmur. Itu dia Pak. Selama ini masjid sudah terbangun, alhamdulillah, bagus juga lah. Artinya 2 miliar lebih biayanya. Nah belakangan ini orang tahunya saya ini masih berduit Pak. Sini tuh sih. Hah? Orang tahunya di kampung itu, ketua masjidnya ini, di KM-nya ini, saya kan salah satu sponsor waktu pembangunannya nih. Nah sekarang ini tinggal kubahnya lagi.
Lebih kurang 350 juta lah. Lah ini Sampai cukup 500 1 M nih. Iya. Kurang lebih 350 juta sampai 500 juta biayanya. Orang-orang yang biasa donatur itu sudah ngucap, Pak katanya, kapan lagi kubah itu kita bangun? Saya adiknya 100 katanya. Ada yang ngomong 50 nih. Udah ngomong dengan saya, Bapak berapa? Belum ngucap saya Pak, karena memang nggak ada duitnya. Itu berarti yang belon lu dong. Iya Pak, justru itu jadi beban buat Harusnya lo saya. ngucap dong. Pasti Allah yang genepin. Pasti Allah yang menuhin. Pasti Allah yang lengkapin. Pasti. Jadi lo nggak usah keluar duit. Cuman keluar ucapan aja, nanti Allah nolong. Nah itu Pak yang belum saya tahu, makanya saya setelah di YouTube, yuk saya ngajak istri saya ke tempat Pak Haji aja. Nah kalau sekarang mah berani lo ngucap. Nah, 50. coba ngucap. Hah? Nanti di depan masjid kampung kamu ngucap. Ya. Gitu, dalam Ya. hati, jangan Ya. teriak. Kalau teriak lu disambit botol. Iya. Sebab mereka nunggu saya Pak, karena itu kan rapatnya kan Lo harus melalui ngucap saya. dong Ya, dalam ya. hati, Ya. di atas sajadah. Siap, siap. Ya. Di rumah di atas sajadah. Siap. Pasti Allah kasih solusi. Pasti Allah kasih jalan keluar. Ya. Pasti Allah kasih bantu. Ya. Pasti Allah kasih Ya. tunai. Ya. Pasti. Jadi beban lo dibebanin ke Allah. Bukan lo tanggung sendiri. Ya. Lu mah nanggung sendiri. Ngerinya lo depresi gila. Gue juga yang repot. Janganlah. Ya, ya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ya itu tujuan akhirnya artinya biar kaya raya. Ya lo tinggal ngucap. Ya. Pasti 2023 gue Biar kaya kebanyakan raya. utang, biar Pasti utangnya lunas. 2023 gue kaya raya. Pasti 2023 gue kaya raya. Pasti 2023 gue bisa berangkat umroh sekeluarga sama anak-anak yatim. Amin. Pasti. Amin. Bos, besok hari Minggu kan gue mau anak yatim berenang di Pondok Indah Mall. Ya. Lo datang aja besok ijab. Begitu, hampir 100% tamu gue yang ijab di kolam renang Pondok Indah yang lalu itu 100% terkabul. Salah Saya satunya jadi ketua Kalau MPR itunya RI. sudah ikut Pak saya sudah ikut sumbang. Besok. Oh besok. Besok insya Allah. itu nonton mah Siap. kemarin. Siap. Besok. Jadi gue datang ke kolam renang gimana? Ya harus telanjang, nggak boleh pakai baju. Ya mana ada orang pakai baju di kolam renang, nggak boleh, mesti telanjang. Nah, lu alat kelaminnya pakai itu, botol aqua. Nanti kan viral, followernya banyak. Dari situ tuh lo kaya raya. Ada lagi? Cukup Pak. Biar pokoknya biar Sip, kaya raya. sebelahnya. Terima kasih. Nama Nama saya Fatur, Pak. Fatur, Ya. bukan faktur. Bukan. Gue ngerinya kalau jawab gue kena pajak, bukan faktur ya. Faktur. Yo, terkabul Iya, ya. benar, Pak. Nama, Fatur. pertanyaan apa Tur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. sejahtera buat kita semua. Ya, iya bos. Praktek ya. Yuk, pertanyaan apa Tur? Praktek ya. Saya distributor ini Pak, madu hitam dan alat penghemat listrik. Terus Distributor supaya alat Ma- madu hitam madu pahit. hitam dari Dari sini juga, dari lokal juga Pak. lokal. Dijualnya kemana? Ya kemana-mana aja lah, yang penting ada yang Kemana-mana aja. Terus beli. Dan distributor alat penghemat listrik Pak. apa? Alat penghemat listrik. Ya, terus Supaya pertanyaannya penjualan meningkat bisa mencapai sebulan itu 1000 pieces Pak. apa? Supaya penjualan meningkat mencapai 1000 pieces per bulan. Ya berarti lo tinggal ijab aja nanti sama anak yatim kurung. Kan ada anak yatim kurung nih, bentar lagi yatim kurung. Ya, Pak. Lo ijab. Omset penjualan saya maunya berapa? Nanti anak yatim kurung, amin. Siap. Amin. Kalau ijab, Siap. nanti udah ijab sama anak yatim kurung, lo turun ke bawah, anak yatim umroh. Udah, begitu doang bos. Kalau cuma siap, itu mah siap. ijab. Ada lagi? Satu lagi Pak, anak saya kan itu agak gatal, terus tumbuh putih-putih udah selama 3 tahun supaya cepat sehat gitu Pak. Numbuh Ya, agak putih-putih ini kalau ketemu itu banyak gatal-gatal di kepala. mana? Di kepala. Pala bapak, Bukan kepala anak saya. rambutnya putih. Bukan ini ada di kulit kepala itu ada gatal nanti tumbuh putih, nggak ada habis-habisnya, ada terus. Gampang. Kalau tidur pakai bajunya bapaknya yang bekas pakai kalau tidur. Ya Pak.
Kalau tidur kepalanya diikat pakai celana dalam bapaknya yang bekas pakai, tapi dijemur dulu. Mesti kering, karena kalau basah ngerinya ada ikan cupang. Siap, siap, siap. Ikat. Nah, umurnya anak bapak berapa? 22 tahun. Selama 22 hari sembuh. Tidurnya pakai baju bapak bekas pakai, kepalanya diikat celana dalam bapak bekas pakai kalau mau tidur. Selama 22 hari ntar sembuh. Ada lagi? Siap, satu lagi Pak. Supaya cepat diterima kerja Pak yang tadi ini. Anak Siapa? Saya. Anak saya yang tadi 22 tahun. Ya kerja di mana? Ngelamar di mana? Belum kerja Pak. Ya kalau mau kerja di mana? Pengen gaji berapa? Oh iya. Kalau anaknya pengen gajinya 5 juta, sedekahnya 5 juta. Siap, Kalau siap, anaknya siap. pengen kerjanya gajinya 1 juta, sedekahnya 1 juta. Begitu. Berapa pengen kerja gajinya? Oh 1 juta. Ya udah sedekahin 1 juta. Siap, siap, siap Pak. Bisa? Oke, bisa Ada Pak. lagi? Udah Pak, cukup Yuk sekian dulu, ibu, Pak. nama. Bapak nanti langsung ke yatim kurung ya Pak, ke atas ya Pak. Yatim kurungnya di atas ya. Siap, siap. Ya. Ibu apa? Nama saya Vina dari Jogja. Vina, Vina dari Jogja. ya Pak. Pertanyaan apa Vin? Ya saya dapat anugerah totalnya hampir 1 M Pak. Ini cukup. Ya alhamdulillah. Terus yang separohnya itu Pak, itu saya yang bantu tanda tangan tapi dananya enggak saya yang pakai. Yang setengahnya itu saya memang kredit dengan bank untuk membeli tanah. Tapi untuk dari awal tahun 2023 ini usaha saya macet Pak. Jadi yang tadi separuh omsetnya nggak sampai. Jadi Sekarang pertanyaannya apa Vin? bagaimana solusinya ya Pak? Soalnya untuk angsuran per bulannya aja saya udah bulan ini udah nggak bisa. Solusinya cuma satu, lo minta tolong sama Allah. Gimana minta tolongnya? Ngucap, pasti Allah kasih pertolongan. Pasti Allah kasih pertolongan. Allah pasti kasih pertolongan. Allah pasti kasih pertolongan. Begitu doang bos. Iya Pak. Kayak tadi tuh Nabi Musa. Emang Nabi Musa tahu tuh bakal lautnya kebelah? Enggak. Lari aja sambil ngomong, Allah tolong gua, Allah gue dikejar-kejar, Allah tolong gue. Ditolong sama Allah lewat bisikan malaikat. Tok buka belah. Nabi Ibrahim, Allah tolongin gue, Allah tolongin. Jadi lo minta tolongnya ke Allah. Kalau lo kan enggak mikir, siapa ya? Nggak bisa bos. Coba nyebut ke Allah dalam hati, nanti di rumah pasti Allah kasih, pasti Allah kasih, pasti Allah kasih. Gitu. Ada kata pasti. Ada lagi? Ya, mobil saya juga disita Pak. Jadi Ya udah, pasti Allah tebus, pasti Allah tebus, pasti Allah tebus. Masih mending bos mobil lo disita. Coba kalau alat kelamin lo disita. Masih mending mobil. Ada lagi? Itu satu lagi Pak. Anak saya tuh udah diterima di perguruan tinggi di manajemen penerbangan. Itu udah diterima tanpa tes, tapi giliran buat bayarnya ya karena banyaknya anugerah yang saya dapat. Terus kemarin juga baru kena tipu, nah sama online habis juga. Jadi besok September dia udah mau masuk Pak. Jadi dananya aja sama sekali belum saya setor. Lu tadi kan belum ngucap, Allah pasti kasih gue duit buat bayar anak gue sekolah. Allah pasti, Allah pasti, Allah pasti. Begitu, sebut nama Allahnya mana? Udah nyebut nama Allah belum? Belum. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong gue. Ada tamu gue Pak, namanya siapa tuh? Orang Pamarican tuh, Ciamis. Cucunya ketangkap polisi kegerebek karena jualan kosmetik online. Kosmetik tapi nggak ada depkesnya. Pak Haji, cucu saya ketangkap polisi Pak Haji, gini. Panggil, pasti bebas, pasti bebas, pasti bebas. Dibebasin sama polisinya. Udah kamu pulang aja. Polisi aja takut sama Tuhan. Ya iyalah. Mau dipelintir apa? Ya, Pak. Sebut, bacanya mau tahu. Surat Nabi yang ada di dalam perut ikan paus. Surat apa tuh? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ada lagi? Sebut nama Tuhan bos. Ada lagi? Ya soalnya, ya Pak. Ya Pak. Ya lo belum praktek bos. Praktek dulu dong. Sebut nama Tuhan. Siapa? Yuk sebelahnya Ibu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaroh dari Lampung, Pak. Terkabul ya. Nama. Munawaroh dari Lampung. Pertanyaannya Lampung. Saya ingin jadi orang kaya raya
Ya mantes-mantesin mukanya kayak tadi Bapak tadi. Bayar hutang, Mantes Pak. kan muka lo, ha? Untuk bayar hutang juga. Ya udah tadi dong kayak ibu tadi. Iya. Pasti gue kaya raya bulan ini. Pasti gue kaya raya bulan ini. Tapi Pasti gue kaya raya bulan ini gitu. Saya harus ucapkan kepada Pak Haji biar tahu. Hmm. Saya harus ucapkan dengan Pak Haji bahwa saya punya hutang dan ingin kaya Nggak raya. apa-apa, ya itu Iya. tadi pasti Iya. bulan ini gue kaya raya. Pasti gue kaya raya. Kalau gue kaya raya, gue perawatan kosmetiknya di kliniknya artis-artis tuh. Yang sekali berobat 300 juta. Nanti kan dipantesin muka lo. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, ini saya kan sebagai ASN. Saya ingin naik golongan 1. Oh, sedekah 12 kali gaji. Orang yang pengen naik golongan, orang yang pengen naik jabatan, sedekahnya 12 kali gaji ke Allah. Sedekahnya 12 kali gaji ke Allah. Contoh, tamu RDAY, dia jadi kabit, diturunin jadi staf, diturunin lagi jadi anak perusahaannya, dikotakin. Dia sedekah 12 kali gaji, naik jadi karyawan dulu. Sedekah lagi 12 kali jadi kabit. Sedekah 12 kali gaji lagi, sekarang jadi kepala kantor cabang Jam Sostek. Itu. Paksa Bu, sedekah 12 kali gaji. Kan gue gak punya duit. Ya pasti Allah kasih gue buat sedekah 12 kali gaji. Pasti, nanti ada. Apalagi kan ibu gak diturunin Bu. Malah kemarin, gue diturunin ini jadi kabit, jadi staf. Sedekahin 12 kali gaji. Sekarang gak jadi kabit. Mau jadi apa? Jadi kadis. Loncat. Cuit. Pak Haji, saya bukan untuk meningkatkan karir, tetapi cuman untuk naik golongan dari 4C ke 4D gitu aja. Ya udah gak usah sedekah deh. Gak usah. Gak perlu. Gue pikir lu jabatan kayak gitu. Itu mah merem juga jadi mah. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Yuk sebelahnya. Nama Vivi. terkabul ya. Lampung. Vivi Pak Haji. Iya nama. Vivi. Pertanyaan apa Vi? Saya bergerak di Bergerak developer. Developer sama kontraktor bedanya apa? Ya sedikit sama Pak Haji di perumahan. Kalau developer yang punya perusahaan. Iya. Kalau kontraktor yang subkon. Iya. Nah lu jadi apa? Saya yang punya Yang punya. Iya. Bikin apa? perumahan Di mana? di Purwokerto. Di Purwokerto. Ini rencana ada di Purbalingga juga. Gitu. Nah ini saya minta sama Pak Haji, gimana dapat modal intinya Pak Haji. Untuk Kalau nggak punya modal nekat bikin developer, gimana? Harus berani punya modal dulu. Lo punya modal gak? sekarang enggak, kalau dulu ada Pak Haji. Lah kemana modalnya? Habis. Kok bisa? Jadi gini ya Pak, kalau Bapak punya perusahaan, apakah itu developer atau yang paling rendah kontraktor atau yang paling rendah subkon, apa aja perusahaan apa? Kalau pengen usahanya langgeng, syaratnya cuma 3. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Udah itu aja. Oh iya. Itu sudah saya jalani Pak Haji. Berapa lo sedekah subuhnya? Kadang 100.000, 200.000. Gak bisa. Kalau pengusaha sedekahnya mesti 1 juta. Oh iya. Kalau buat karyawan 100.000. Begitu. Mau sama karyawan, janganlah. Oh iya. Sedekah subuhnya harus 1 juta Pak, maksa. Maksa. Kita kan kebanyakan sedekah subuhnya 100.000, ampret. Gak bisa. Soalnya udah dipraktekin sama tamu saya namanya Mbak Tata. Tadi malam saya bisa ngebel. Dia sedekahnya sebulan 30 juta per bulan. Nah coba praktekin. Ada lagi? Alhamdulillah kemarin Pak Haji saya yang kedua kali datang di sini. Ilmu yang dari Pak Haji, alhamdulillah sudah terkabul. Ya, pertanyaannya apa sekarang? Ya, saya kepingin lebih sukses lagi Pak Haji. Ya udah sedekah subuhnya dinaikin dong nilainya. Oh, iya. Jangan 100.000 dong. Sedekah subuh jangan sekali-kali diturunin, naikin.
Jangan diturunin. Orang yang sedekah subuhnya turun, nanti banyak masalah. Sayang, naikin atau bertahan aja dulu. Oh iya. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Oke, Terima kasih. sebelahnya.